Oke guys, semasa kamu jadi TKW, itu gini ya, kalian harus tetap punya low profile. Kalau kalian nggak punya low profile, sifat low profile, itu kalian nanti di saat mungkin kalian udah bisa membangun rumah atau kalian beli mobil, nah akhirnya kalian jadi besar kepala, wah ini saya hebat. Nah sekarang kita perlu digarisbawahi, orang kaya yang sesungguhnya itu tidak akan pernah pamer ya. Yang benar-benar sultan itu tidak akan pernah pamer. Atau kalian mungkin termotivasi dari zero to hero, atau ini kan biar buat inspirasi, ini biar buat contoh terbaik. Sekarang kita jangan melihat dari rumahnya bagus, dari luar negeri, dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, ataupun Korea, ataupun Jepang, mobilnya punya mobil truk, punya mobil Avanza, atau bahkan punya Alphard gitulah ya. Nah ini yang gini ya guys ya. Sekarang perlu berbilang gaji rata-rata itu berapa. Terus jangan, nggak perlu heran kalian tuh, wah itu ya dari istrinya di Hong Kong, suaminya di Korea. Lah ini misalnya, wah bangun rumahnya 1 miliar, rumah TKW dan TKI 1 miliar. Nah pasti kalian wow gitu ya, wah hebat, ini perlu dijadikan contoh. Nah kalian kan hanya tahu, wah kalian mungkin hanya terinspirasi dari mereka, jadi motivasi, tapi kalian kan nggak tahu sisi pahitnya. 1 miliar misalnya seorang TKW dan TKI menikah terus membangun rumah 1 miliar, bisa saja itu tanahnya pemberian orang tuanya dari cowok dan cewek karena ini menikah, terus orang tuanya ngasih tanah. Nah kalian kan nggak tahu, nggak mungkin TKI dan TKW itu terus bertahun-tahun 1 miliar itu rasanya I don't know gitu ya. Bukan saya ini menjaga yang buruk. Nah terus kalian wow gitu ya, wah rumahnya 1 miliar. 1 miliar itu berapa guys? 1000 juta kan? 1000 juta ya kan ya. Kalau 1 miliar itu dari 100 juta, 200 juta, jadinya 500 juta, 1000 juta kan 1 miliar. Nah gaji TKI dan TKW itu berapa? Oke ya, kalian kan perlu berapa ya? Setiap bulan pengeluaran itu berapa di negara masing-masing, gitu ya. Terus kalian jangan bilang, oh saya habis bangun rumah ini 250 juta, saya tidak, itu uang dari mana? Kalau sengirit-ngiritnya, ini sengirit-ngiritnya saya, itu ya guys, sengirit-ngiritnya saya di Hong Kong, itu ya. Itu saya bisa lah 1 bulan 7 juta dikirim ke Indonesia, itu saya sudah paling ngirit. Dan itu saya juga udah terpenuhi untuk liburan, itu saya nggak shopping loh, itu cuma untuk liburan, makan saya, jajan saya 1 bulan, pulsa, itu saya 1 bulan bisa 7 juta kirim ke Indonesia. Nah kalau misalnya dibulatkan 1 tahun 70, nah 2 tahun ibaratnya 140. Nah itu bersih kalau saya ngirit terus setiap 2 tahun, selama 2 tahun itu ngirit terus. Manusia itu nggak bisa di Hong Kong, apalagi di Hong Kong ya, kalian lihat, apalagi yang sering kuliner mahal, sering jajan mahal, sering shopping, apalagi gila kalau ada branded, beli tas, restoran ini, restoran Jepang, restoran Korea, baju Hong Kong, ini itu bla bla bla. Itu sebulannya kamu tersisa berapa? Jadi TKW itu jangan sombong ya. Baru punya rumah yang wow udah sombong, baru punya mobil itu nggak tahu, itu pun dibeli dari mungkin
dari hasil utang bank, ataupun saya nggak itu sih terserah mereka atau itu dibeli dengan kamu bertahun-tahun berpisah dengan suami, anak dan kamu. Itu tuh bukan wow, itu bukan hasil yang wow. Terus kamu sombong, kamu gaya. Ingat, kalau kamu paling punya rumah, paling punya mobil, itu semua dua benda ini benda mati. Oke, kalau misalnya dari nanti tahun, kalau rumah masih mending ya lah, tapi mendingan punya uang itu untuk usaha, untuk membuka usaha. Kalau misalnya beli sawah, oke lah, tapi kalian perlu diingat, sawah itu panennya, kalau padi itu ya, setahu saya padi itu 4 bulan baru panen. Jagung juga, sayuran juga, buah-buahan itu nggak tiap hari panen kan, nggak tiap hari panen. Itu tuh semua harus proses dari hari ke hari itu kalau bertani. Nah, makanya kalian itu di sini jangan terlalu sombong. Wah, pulang dari luar negeri bercocok tanam, bertani. Oke lah, oke ya. Oke. Tapi bertani itu menunggu ya, guys, dan juga butuh modal juga. Pupuknya harus dijaga. Kalau enggak nanti padinya kena tikus, buah-buahnya kurang pupuk nanti enggak panen. Nah, makanya nggak perlu terlalu sombong dan jangan mudah menghancurkan rumah. Misalnya karena perselingkuhan, karena apa? Karena ada masalah. Katanya rumah 300 juta dihancurkan. Aduh, itu tuh gila ya. Menurut saya itu goblok internasional. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya coba bahasanya. Begini ya guys, bagaimana menurut Anda, gitu, maksudnya tanggapan Anda, misalnya ada seorang pasangan suami istri, ini bukan dilihat dari entah itu TKW, entah itu TKI, ataupun itu orang awam biasa gitu. Katanya rumah itu 300 juta, terus karena perselingkuhan gitu, dan membangunnya di atas tanahnya mertua atau di atas tanahnya suaminya atau istrinya gitu. Katanya bangunnya 300 juta terus dihancurkan gitu ya, dihancurkan dengan emosi, dengan mungkin itu nyewa kontraktor besar itu 300 juta amblas begitu saja. Maksudnya katanya itu 300 juta. Dan emang sering terjadi, emang rumahnya itu bagus-bagus, bangunannya juga bagus-bagus. Nah, menurut Anda itu gimana? Kalau menurut saya pribadi itu adalah goblin atau goblok internasional. Udah bodohnya itu udah bodoh banget gitu ya. Ini juga sama juga 11-12 dengan kayak misalnya kayak TKW juga. Menurut saya misalnya kayak TKW atau ini ya, hasil kerja keras saya di Hongkong, rumah lantai 2, rumah lantai 3, sekian ratus juta. Kalian bayangkan, misalnya rumah ini 200 juta. Itu yang normal aja. Saya habis 150 juta. Ini udah mungkin orang awam wow gitu ya, wow. Nah, terus misalnya ada juga yang bahkan yang dulu itu 13 miliar atau 3 miliar itu terus digarisbawahi itu TKW gitu ya. Sekarang gini ya, gaji TKW ini TKW dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia gitu ya. Kalau Taiwan, Hong Kong itu hampir seimbang ya gajinya. Ini gaji standar ya guys ya, maksudnya gaji formalitas TKW. Ini saya nggak ngomongin yang kerja pabrik ya. Kalaupun kerja pabrik di Taiwan itu kayaknya ya 11-12 dengan TKW juga. Cuma bedanya mereka mungkin tidurnya di mes gitu, mereka makan hari-hari sehari-hari karena mungkin gajinya lebih tinggi sedikit karena mereka hidupnya di mes dan makan sendiri, uang makan, uang transport sendiri gitu ya. Nah, makanya nggak perlu iri dari masalah gaji gitu ya. Seberapapun gajinya, misalnya setinggi-tingginya gaji TKW, gaji TKI itu, kalau kalian pamer
kalian sombong, oke, saya bertahun-tahun di Hong Kong udah bisa bangun rumah. Rumah itu perlu digaris bawah ya, benda mati guys, benda mati. Rumahnya jadi, oke, rumahnya kayak sultan. Terus kalian pulang, otomatis gaji kalian bertahun-tahun hanya untuk rumah semua. Ketika kalian mau pulang, mungkin bawa uang sebulan gaji itu udah untung ya, udah untung. Kamu pikirannya aku pulang udah punya rumah bagus gitu ya, udah punya rumah bagus. Ini baru rumahnya doang ya, nggak tahu isinya, fasilitasnya, mungkin TV-nya juga yang 50 in atau yang 70 inci, belum kulkasnya, belum spring bed-nya ya, itu ya. Kalian perlu berpikir panjang dulu.